Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar matematika, yaitu tentang materi penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, buku matematikanya boleh disiapkan dulu. Nah, kalian bisa melihat di buku paket halaman 14. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian bisa melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan cara bersusun. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah tentang penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, di sini ada keterangan ya, ada ininya sapo bene. Nah, maksudnya sapo bene ini adalah sapo. Nah, kalau sama tandanya maka positif, sedangkan kalau beda tanda maka negatif. Nah, sehingga seperti ini ya. Positif bertemu positif hasilnya positif. Nah, negatif bertemu negatif hasilnya juga positif. Ini sama positif. Jadi jika tandanya sama maka hasil akhirnya adalah positif. Sedangkan ini bene, beda negatif. Jika tanda positif bertemu negatif maka hasilnya negatif. Begitu pula negatif bertemu positif hasilnya juga negatif. Nah, kita ambil contoh yang pertama di sini. Nah, di sini ada contoh negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 7. Nah, yang pertama di sini tulis kembali negatif 2. Nah, di sini kan positif negatif, beda tandanya ya. Nah, lihat ke sini, positif bertemu negatif pasti negatif. Nah, berarti di sini negatif 7. Nah, langkah penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan ini, yang pertama kalian siapkan dulu garis bilangannya. Nah, setelah itu yang kedua, lihat. Nah, di sini kan ada negatif 2. Nah, bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dari ini ke kanan. Di sini bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif adalah ke arah kiri ya. Nah, sekarang di sini adalah negatif 2. Kita lihat di garis bilangan. Negatif 2 berarti melaju 2 langkah ke kiri. Nah, ini ya. 1, 2, negatif 2, 2 langkah ke kiri. Nah, yang selanjutnya di sini ada negatif 7. Nah, negatif 7 berarti 7 langkah lagi ke kiri dari negatif 2 tadi. Nah, ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dapat dihasilkan adalah negatif 2 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 9. Ini ya, ini hasil akhirnya. Itu untuk nomor 1. Nah, kita coba ke nomor 2. Nah, di sini ada positif 4 atau 4 ditambah negatif 6. Tulis kembali di sini ya. 4. Ini kan beda tandanya. Nah, ingat yang tadi beda tandanya ini. Positif dengan bertemu negatif hasilnya negatif. Nah, ke sini. Positif bertemu negatif berarti negatif. Nah, di sini positif 4. Nah, positif 4 itu adalah melaju 4 langkah ke kanan. Nih, seperti di halaman 15 ya. Dari 0, 4 langkah ke kanan. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini positif 4. Nah, sekarang negatif 6. Negatif 6 itu melangkah 6 langkah ke kiri. Nah, ini ya. Nah, sebentar. Nah, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka dihasilkanlah negatif 2. Nah, jadi 4 ditambah negatif 6 adalah negatif 2. Ini hasil akhirnya ya. Bagaimana mengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke cara yang kedua, yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Nah, di sini ada aturannya ya. Nah, penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif langsung diselesaikan dengan cara bersusun seperti penjumlahan bilangan caca. Sedangkan yang kedua, penjumlahan bilangan negatif dengan negatif diselesaikan dengan cara bersusun terlebih dahulu mengabaikan tanda negatifnya. Hasil penjumlahannya ditambahkan dengan negatif, tanda negatif di depannya ya. Dan yang ketiga, penjumlahan bilangan
positif dengan negatif diselesaikan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, abaikan tanda. Yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, maka tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Kita lihat contoh ya, contoh di 1.8. Nah, di sini kedua bilangan bertanda positif, maka ini kan nomor 1 positif ditambah positif ya, maka penyelesaiannya ini 89 ditambah 24. Maka kedua bilangan bertanda positif, maka bisa langsung kita jumlahkan dengan cara bersusun. Ini bersusun ke bawah ya. 89 ditambah 24. 9 tambah 4, 13. 3 ke atasin 1. 8 tambah 2, 10 tambah 1 jadi 11. Jadi 111. Nah, kalian bisa juga menggunakan kolom bilangan bulat atau kolbilbul ya. Nah, ini tandanya. Di sini positif, di sini negatif. Karena di sini dua-duanya positif, maka simpan di kolom positif. 89 ditambah 24. Nah, jumlah sama ya. Ini ketiga, ini 113. 113 ini ada di kolom positif, maka hasilnya juga positif karena positif ditambah positif. Nah, contoh yang kedua di sini ada negatif 51 ditambah negatif 82. Nah, yang pertama nih, negatif 51 kita tulis kembali di sini. Nih kan ini beda tanda. Nah, beda tanda. Positif bertemu negatif berarti negatif 82. Nah, kedua bilangan bertanda negatif. Maka kita abaikan tanda negatif lalu kita jumlahkan dengan cara bersusun. Nah, jadi dihilangkan tanda negatifnya ya. Yang asalnya negatif 5 dengan negatif 51 dengan negatif 82. Jadi hilangkan tanda negatifnya. Jadi 51 ditambah 82 ya. 1 ditambah 2, 3. 8 tambah 5, 13. Jadi 133. Atau dengan Bu, kalau kolom bilangan bulat gimana? Sama saja ya. Di sini positif, di sini negatif. Masukkan ini. 51. Ini 82 karena sama-sama di kolom negatif ya. Nah, jumlahkan. 1 tambah 1, 2. 8 ditambah 5, nah 13. Oh maaf, ini 2 ya. 2 tambah 1, 3. Jadi 133. Nah, tadi ini ya. Kalau cara ini, abaikan tanda negatif lalu kita jumlahkan dengan cara bersusun ini. Nah, di sini ada keterangan lagi. Selanjutnya kita tambahkan tanda negatif di depan bilangannya. Jadi negatif 51 ditambah negatif 82 sama dengan negatif 133. Nah, kalau tadi di kolom bilangan bulat kalian tinggal lihat saja. Di sini kan negatif 51. Ini di negatif 82 karena kedua-duanya berada di kolom negatif, maka ininya dijumlahkan ya. 133. Ini karena 133 ini berada di kolom negatif, maka hasil akhirnya tinggal tambahin negatif. Di sininya negatif 133. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, di sini. Yang ketiga di sini ada soalnya adalah 38 ditambah negatif 24. Nah, terus kembali berarti 38. Nah, ini kan beda tandanya ya. Positif bertemu negatif tadi negatif. Nah, jadi kalau seperti ini, abaikan tanda. Nah, tinggal dimasukkan 38 dikurangi 24. 8 diambil 4, 4. 3 diambil 2, 1. Itu cara bersusun biasa ya. Kalau dengan kolbilbul, tinggal dimasukkan saja ini kolom positif, ini negatif. Nah, lihat 38 di kolom positif. 24 di kolom negatif ya. Nih di sini. Nah, karena kan ini 24-nya di kolom negatif, pindah tanda ke sini. Pindah ke kolom positif. Nah, karena dia pindah kolom, jadi operasinya dikurangin ya. 8 dikurangi 4, 4. Ini 3 dikurangi 2, 1. Nah, jadi hasilnya adalah positif 14. Jadi sama saja ya.
Mau menggunakan cara kolom bilangan bulat ataupun dengan cara bersusun seperti langsung ya. Bilangan yang lebih besar bertanda positif maka tidak menambahkan tanda apapun. Nah, karena di sininya ada positif, jadi yang positifnya tidak usah ditulis ya, 14 saja. Nah, di sini yang terakhir ada soal negatif 91 ditambah 28. Nah, yang pertama, abaikan tanda. Nah, abaikan tanda negatifnya. Terus, bilangan yang lebih besar bertanda negatif, maka kita tambahkan tanda negatif di depan hasil pengurangan nanti. Nah, ini. 91 kan ini ada negatifnya, diabaikan, dihilangkan. Jadi 91, ininya 28. Nah, ini dikurang. 11 diambil 8, 3. Ini 8. 8 diambil 2, 6. Jadi 63. Gimana Bu kalau kolom bilangan bulatnya? Nih. Ini ditambah ini. Kan 91-nya negatif. Di sini 91 di kolom negatif, sedangkan 28 di kolom positif. Nah, karena kan ini letaknya beda ya. Yang 28 di kolom positif, yang 91 di kolom negatif. Nah, maka lihat yang paling besar mana nih? Nah, yang paling besarnya kan 91. Nah, maka yang ini pindah kolom ke sini. Yang 28 pindah kolom. Nah, karena dia pindah kolom, maka ininya dikurang. Nah, 11 ambil 8, 3. Ini 8. 8 ambil 2, 6. 63 hasil akhirnya. Karena dia 63 ini berada di kolom negatif, ya, maka hasil akhirnya adalah negatif 63. Itu perbedaannya ya. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Jika masih ada yang belum mengerti, boleh bertanya ke wali kelasnya masing-masing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.